Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua atas nikmat Allah yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan sehingga kita dapat mengikuti pelajaran di siang hari ini. Baik, sebelum kita masuk ke materi absensi anak Bapak sudah ada semua. Kemudian untuk memberkati proses PBM kita hari ini, mari sama-sama kita membaca hamdalah atau dengan keyakinan masing-masing. Dipersilakan. Terima kasih. Baik, Bapak coba share materi kita hari ini. Materi kita hari ini itu menyangkut struktur tabel pada HTML. Ya. Jadi materi sebelumnya itu ada yang apa saja yang pernah di minggu yang lalu, materi apa saja? Saya agak lupa itu Pak, maaf. Yang lain mungkin yang lain. Kemarin nggak hadir Pak. Sebelumnya itu mengenai pemformatan paragraf pada halaman web, format tabel pada halaman HTML, dan bagaimana menentukan tag HTML apa saja yang perlu kita gunakan untuk menampilkan tabel pada halaman web. Nah, tujuan pembelajaran bagaimana caranya anak-anak Bapak ini bisa merancang sendiri salah satu tampilan tabel yang ada di halaman web nantinya dengan menggunakan sintak-sintak yang tepat agar tujuan itu tersampaikan. Sebelumnya, sebelum kita pelajari materinya, Bapak tampilkan salah satu tampilan ya, halaman bagian salah satu halaman web, yang Bapak rasa sangat ini, apa yang kita ambil sedikit informasi tampilan ini hingga mengerjakannya. Ya. Nah, silakan mungkin juga ada dari tampilan ini hubungkan dengan materi kita tabel yang akan kita pelajari. Silakan, nggak ada masalah. Dahlia mungkin, Yoga. Ayo. Yang jelas Pak, tampilannya Pak. Yang jelas ya? Ya, kurang besar Pak. Nah, ini salah satu tampilan yang ada di halaman web. Ya. Oke. Pak, kalau layanan kami itu apa ya Pak? Seperti apa? Oke, bagus ya pertanyaannya. Langsung Bapak tanggapi. Ini salah satu tampilan web yang digunakan untuk membuat tabel. Ya, ini berupa tabel di salah satu halaman web yang terstruktur dengan rapi. Jadi sekarang coba bayangkan jika tampilan ini dibuat secara terpisah, tidak rapi. Nah, jadi dari sini bisa ambil satu kesimpulan yang bahwa dengan tabel itu membuat dia lebih menarik, ya. Jadi salah satu fungsinya tabel itu ya untuk menampilkan seperti ini. Ya, mungkin lain ada yang mau memberikan komentar tentang gambar yang Bapak tampilkan, silakan biar. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke tampilan berikutnya.
Nah, ini materi-materi dasar yang ada di tabel ya. Oke, silakan Pak Yuda, kan Yuda. Ada Iya, Pak. tanggapan tentang tampilan ini? Menjelaskan nih. Iya. Selain kawan Tabel itu Pak ya? tabel, tepat sekali ya. Oke. Ini struktur dasar dalam membuat tabel. Jadi sebelumnya kita harus tahu dulu yang mana bagian row atau baris, bagian column dan bagian cell. Ya. Jadi kalau yang dia satu baris, ini namanya row atau baris, tapi yang ke bawah ini namanya kolom. Kalau di satu titik, satu sel namanya ya. Jadi kalau posisinya di sini berarti sel 2,3 ya, 2,3 seperti itu. Ya, simple. Nah, jadi sebelum kita coba pelajari tabel, kita harus tahu dulu konsep ya. Terima kasih tadi ada beberapa komentar mengenai gambar ini ya. Oke, selanjutnya studi kasus ya, bagaimana sebuah di gambar pertama ini bagaimana di kolom 1 baris 1 kolom cara tabel, tetapi dia belum format, belum ada pembatas ya, belum ada sel pembatas. Kemudian di gambar kedua sudah dibatasi, sudah ada sel untuk membuat tabel. Kemudian di gambar ketiga itu sudah ada headnya, sudah ada bagian judul ya, bagian kepala dari sebuah tabel, ada judul 1, judul 2, judul 3 ya. Yang menarik di sini ya, coba dibedakan di mana perbedaan yang paling mendasar di antara gambar kedua sama silakan kasih komentari di mana perbedaan yang paling mendasar di antara dua gambar ini. Dari itu Pak, baris-barisnya aja ya Pak. Ada yang Baris, tebal, ya? ada gitu Pak. Oke, Garis itu tepat ya. Ketiga itu ada judul tabel. Ada judul ya. Ya, Oke. yang dari kedua itu tidak ada. dari bentuk tulisan ada perbedaan nggak dari bentuk tulisan? Bisa dibedakan dari warna mungkin? Ada perbedaankah? Ya, Pak, mungkin penulisan aja Pak itu. Penulisan ya. Dari Ya, penulisannya Pak. ada koma dan Penulisan. ada Pak. Oke, sip. Terima kasih. Oke, perbedaan yang mendasar tadi jawabannya sudah tepat semua ya, sudah sangat bagus. Berarti sangat memerhatikan ya tampilan yang Bapak tampilkan. Oke, jadi di sini tampilannya itu ada di sini ada 2 kolom di gambar kedua, sedangkan di sini ada 3 kolom. Di gambar kedua itu ada 2 kolom, 2 baris, sedangkan di sini ada 3 kolom. Ada berapa baris? Ayo. 4 Pak. 4 baris. Oh, 4. Ada 4 Pak. 4 baris ya. 4 Atau Pak. 4. Oke, bagus. Kemudian di bagian judul bentuk tulisan juga berbeda. Kalau ini ada boldnya dan posisinya center. Judul 1, judul 2, judul 3. Ya, sedangkan ini tidak ada head bagian kepalanya. Oke. Alhamdulillah sudah bisa membedakan sedikit kasus ya. Oke, bagaimana ya, solusinya sebetulnya sangat gampang. Susah ya, kan susu nggak susah gitu ya. Sangat dimudahkan. Nah, ini sudah ada salah satu manfaatnya sehingga informasi lebih menarik ya dan rapi dengan menggunakan tabel. Ya, kita lihat. Nah, ini solusi terbaik saat ini untuk menyelesaikan bagaimana membuat tabel, sintak-sintaknya apa aja yang kita gunakan. Untuk versi web, silakan anak-anak Bapak itu mencoba akses ya, yang namanya wi.com ya. Tanpa susah-susah harus menginstal, simple sekali
Ini beberapa tampilan awal ya. we3school.com ini tampilan awalnya. Kemudian nanti tinggal memilih bagian tabel ya. Di HTML itu ada bagian image, bagaimana menampilkan gambar pada halaman web ya. Kalau materi kita hari ini fokus ke bagaimana membuat tabel ya. Ini versi webnya. Untuk lebih mudah ya, ada juga versi Android. Nah, bisa ditampilkan di HP. Ini beberapa solusi terbaik. Lebih menariknya lagi, aplikasi ini tidak perlu ada tag editor lain. Ya, tag editor lain. Seperti Notepad, ya, Notepad++, ya, itu nggak perlu. Karena di aplikasi ini langsung dapat hasil di LKPD. Ya. Nah, ini untuk versi Android sudah Bapak tampilkan dengan rating 4,4 dan ini sangat lumayan bagus ya. Nah, ini untuk versi Android sudah ada tampilan dasarnya sama tampilan untuk membuat kodenya ya. Kalau Android kan sudah kayaknya semua anak-anak Bapak itu sudah menggunakan Android ya. Apalagi kita mempelajari tentang teknologi ya, khususnya di programming, itu pasti sudah ada. Oke, sejauh ini sebelum Bapak lanjutkan ada pertanyaan nggak yang mau disampaikan biar mungkin kawan-kawan lain bisa menanggapinya, baik dari versi web atau versi Android. Silakan. Mari fokus kita belajar. Ayo. Jangan khawatir ya mengenai yang versi Android, dia hanya 5 MB ya. Dia hanya 5 MB. Silakan Bu Yus. Silakan Yuslena, ada yang mau di Terima kasih Pak. Ya. Pak, ibu saya kan punya warung kecil-kecilan ya Pak. Apa bisa bikin tabel? Bagus sekali ya pertanyaannya. Ini pertanyaan kita terapkan langsung, nanti menyangkut tabel. Sudah ada listnya, nanti di LKPD sudah Bapak siapkan, sudah ada langkah kerja, melaksanakannya juga sudah ada. Oke, lain ada yang mau menanggapi, silakan. Ada yang mau disampaikan? Cukup, Pak. Cukup ya. Oke, berarti sangat paham. Ini sangat mudah ya, tidak ada yang sulit dengan programming. Jadi kita harus merubah mindset yang bahwa programming itu susah ya, tapi itu sangat mudah ya. Ada yang web, ada yang versi Android. Oke, berikutnya kita lanjutkan tag apa saja yang diperlukan untuk menyelesaikan HTML ya, HTML untuk membuat tampilan web. Nah, jadi ini ada beberapa atribut yang digunakan bagaimana mewarnai bagian tabel, kita bisa pakai atribut ini. Kemudian ukuran kita bisa pakai ini juga, bisa width sama height-nya. Kemudian seperti kasus tadi, ada yang masih ingat ya, posisi judul yang pada kasus-kasusnya. Bagaimana judul 1, judul 2 itu bisa posisi di tengah. Jadi kita menggunakan center. Ya. Kemudian ada beberapa materi di bawah. Nah, dari sini kan akan di tampilan PPT. Tolong diperhatikan. Dari tampilan ini bisa kita sangat banyak materi bisa kita ambil. Ya. Coba diperhatikan ya. Coba diperhatikan, nanti akan Bapak tanyakan. Nah, ini hasilnya. Ini hasilnya. Ini kodenya, ini hasil ya. Ini kode, ini hasil. Coba diingat. Ya. 2 menit ya, tolong diingat tampilan tabelnya. Nanti akan tanyakan.
Oke, kita rasa cukup. Nah, ini tampilan kodenya. Oke. Ya. Ini satu baris ya. TR ini row, yang diingat cuman ini R-nya row. Kalau ini TH, ini head ya, bagian kepalanya, nama siswa, ada umur, ada alamat ya. Kemudian ini sama juga, ini baris kedua dan ini baris ketiga. Jadi tidak ada yang susah ya. Ini tampilan tabel dan ini kodenya ya. Oke, silakan ada yang mau menanya, harus silakan dicermati kodenya, silakan disampaikan atau disanggah atau ditanya. Silakan. Atau sudah paham nih? Ayo. Atau masih bingung? Bingung. Nggak ada. Kalau nggak ada, kita lanjut ke bahan ya, apa yang harus disiapkan. Nah, ini sudah Bapak siapkan classroom, ya, sudah ada bahan ajar, LKPD dan Hangout ya. Di bagian LKPD sudah ada tampilan LKPD-nya seperti ini. Nanti tinggal pengisian nama, kelas dan hari pelaksanaan ya, hari pelaksanaan di LKPD. Selanjutnya ini kasus yang ada di LKPD, langkah kerjanya sudah Bapak siapkan di halaman di atasnya itu. Ini hanya capturean, nanti tinggal dikerjakan saja. Sudah ada tugas, sudah ada salah satu contoh kasus yang harus disiapkan. Tadi bagus sekali pertanyaan dari Yuslena ya, Yuslena mengenai bagaimana membuat satu tabel untuk sebuah warung, daftar barang dan sebagainya. Jadi ini salah satu kasus, kalau ini sudah kita selesaikan mengenai pertanyaan Yuslena tadi, itu sangat mudah kalau ini sudah diselesaikan. Ya, ini salah satu kasus yang saya siapkan atau yang Bapak siapkan di PD. Jadi nanti kerjakan, kemudian waktu dan kita akan koreksi sehingga mampu tampil seperti ini, tampilan di LKPD-nya. Oke, berikutnya disimpulkan. Ini tampilan di LKPD juga harus disimpulkan bagian mana yang mungkin masih ragu atau ada yang mau ditanyakan, silakan nanti di kesimpulannya. Oke, ada pertanyaan terakhir untuk materi kita hari ini. Nanti sambil menyelesaikan LKPD, sambil kita bahas kesimpulan atau review materi hari ini yang harus kita, yang sudah kita selesaikan. Mungkin ada pertanyaan, silakan kepada anak-anak Bapak yang mau menanyakan, silakan biar kita tanggapi. Bapak silakan. Waktu sangat terbatas ya, waktu kita sangat terbatas. Silakan, yang ada yang mau menanyakan silakan. Yuslena, masih ada yang mau disampaikan? Sudah, Pak. Sudah ya, oke ya. Berarti sudah paham. Dahlia? Oke. Sudah. Materi kita, Bapak hanya menampilkan ada 3 kesimpulan. Mungkin ada yang bisa menanggapi dari
icon yang Bapak tampilkan. Kemudian materi kita tentang tabel, pembuatan tabel, apa yang bisa disimpulkan dari materi kita hari ini. Nah, ikonnya sudah ada, hanya menyimpulkan aja. Ya, ada 3 kesimpulan. Ayo, ini sangat membantu dengan icon ini. Silakan. Saiful, silakan dengan gambar yang sudah Bapak tampilkan. Silakan disimpulkan materi kita. Hubungkan dengan tabel. Pin, silakan. Ini semangat luar biasa ini Erwin, masih senyum-senyum aja nih. Ya Pak. Silakan Erwin, apa yang bisa disimpulkan dari pembuatan tabel pada halaman web? Ayo. Ini icon menarik ya. Ini yang ketiga, ini icon menarik. Apa yang menarik? Yuda, silakan. Apa yang menarik setelah kita Oke ya, ini sebetulnya hampir sama ya, tiga-tiganya hanya mempersingkat ya dengan tabel yang sudah kita tampilkan di web, mempersingkat. Kemudian yang kedua itu lebih mudah memahami ya. Ini sangat mudah memahami setelah informasi-informasi biodata keluarga, biodata guru kita tampilkan dalam bentuk tabel. Kemudian cukup menarik untuk membuat tampilannya ya. Mungkin itu 3 kesimpulan dari materi kita hari ini yang bisa kita simpulkan. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya itu kita akan membahas tentang kelanjutan membuat tabel ya. Artinya ada sel-sel yang harus kita sempurnaan tabel pada halaman web. Jangan lupa Bapak ingatkan waktu unggah LKPD-nya ya, yang sudah lengkap semua di situ, sudah ada langkah kerja, sudah ada studi kasus, dan sudah ada referensi bagaimana cara menyelesaikannya dan dapat materinya di mana. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, waktu yang sangat singkat kita sudahi dulu pada pertemuan hari ini. Alhamdulillah, lain kesempatan minggu depan akan coba mereview tugas yang sudah Bapak sampaikan di kelas untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.